Jangan patah, jangan hancur, jangan gelisah, jangan takut. Kita punya siapa? Jaga kesuciannya, jaga dirinya, jaga baik-baik akhlaknya. Kita masih punya Allah. Belajar dari para nabi, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kita kepada Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya lah kalimat pertama yang keluar di lisan kita adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia teristimewa, tak ada noda, tak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua diizinkan Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka lisan ini sama-sama kita mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan lagi. Kita baca doa sama-sama seperti biasa. Kita berdoa mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua kelak masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua disayangi oleh Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda, Teteh, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami hari ini dalam petunjukmu, dalam berkahmu, dalam kebaikanmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin 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 Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah dan DKM Masjid As-Sofia. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan Majelis Taklim ini Allah rahmati. Mudah-mudahan Masjid As-Sofia ini Allah berkahi. Dan semua jamaahnya Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar? Masih ayah anu ngahulang gitu ya? Coba kalau tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Allah. Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Takbir. 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan selalu sehat, tambah berkah. Makin banyak rezekinya. Ada yang punya hutang hari ini? Yang mana orangnya? Ya, yang punya hutang didoakan cepat lunas hutangnya. Ada yang lagi punya masalah di sini? Berarti tanda masih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lagi punya masalah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini juga hadir ada mamanya guru kami, mama dari Ustadz Arifin Ilham almarhum, Allahu yarham. Alhamdulillah, kita doakan juga mama mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semua Bunda, Teteh gantian. Sekarang doakan AA, mudah-mudahan AA panjang umur, sehat walafiat. Dan Bunda harus tenang dan jangan kaget. AA nggak jadi wali kota Bogor, tenang aja. Ya, tenang. Ya, nggak usah khawatir gitu. Banyak yang minta, tapi saya bilang saya lebih sayang sama jamaah duluan. Saya mah bukannya nggak mau, takut menang. Jadi Masya Allah hapunten pisan. Dalam 2 minggu kemarin teh menirame di WA di Instagram saya. Karena tiba-tiba ada yang masang baliho foto saya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada foto saya. Dalam hati saya, oh begitulah resiko jadi orang terkenal. Tapi saya bilang, untuk saat ini masih pengen nemenin jamaah terus. Betul? Insya Allah 5 tahun ke depan. Doakan mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, pagi ini Ahilman agak mepet waktunya. Jadi ceramahnya gak akan panjang-panjang. Gak apa-apa ya. Kok agak mengkhawatirkan gitu. Masya Allah baru tiba dari
Kalimantan Timur, dan ini siang harus berangkat ke Jakarta, nanti sore harus flight lagi ke Medan. Jadi Masya Allah hari ini lagi dikasih banyak amanah. Kira-kira jadi AA capek apa enggak? Jadi ceramahnya mau pendek mau panjang? Anda tuh punya hati tesih. Kuang dijelaskan ate capeknya. Masih kene we ya Allah ya Robbana. Insya Allah Bunda jujur ya, secapek-capeknya AA ketemu Bunda orang Bogor mah langsung hilang capeknya tuh. Ternyata Bogor itu semenyejukkan itu. Makanya saya baru tahu kalau pengen hati tenang datang ke Bogor. Betul? Makanya ama kalau ketemu orang Bogor suka nggak kuat. Semenenangkan dan semerindukan itu wajah. Banyak kenangan di Bogor yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cukup dipendam di hati. Alhamdulillah. Bunda Teteh sayang, pagi ini kita belajar judul kajiannya apa? Jangan larut dalam kesedihan. Sok tulis dulu judulnya. Mana. Oh iya, ayo. Kalau yang sebelah kanan mah sudah pasti. Beliau kan geng BS. Bidadari. Masya Allah. Yang kiri BL. Bidadari Leungit. Lain langit, leungit. Nggak leungit wae berenang. Baik, apa judulnya? Jangan larut dalam kesedihan. Sedih itu boleh apa enggak? Kata siapa? Sedih boleh? Sedih itu, oh iya, izin. Sedih boleh enggak? Kata siapa? Manusia itu wajar kalau sedih? Sedih itu boleh, sedih itu wajar. Yang tidak boleh adalah larut dalam kesedihan. Betul? Yang tidak boleh adalah larut dalam kesedihan. Manusia itu bisa sedih karena dua hal. Karena berapa hal? Satu, manusia bisa sedih karena urusan dunia. Ada? Dua, manusia bisa sedih karena urusan akhirat. Manusia bisa sedih karena urusan dunia, bisa. Biasanya karena apa AA? Karena 5 hal. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. Maaf. Manusia bisa sedih urusan dunia karena berapa hal? 5 hal. Jadi 2 atau di manusia bisa sedih karena urusan dunia karena berapa hal? 5 hal. Keterangannya di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sudah ketemu belum? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Di situ ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu berarti lam kepastian. Yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau AA terjemahkan kira-kira begini. Dan pasti tidak boleh ada keraguan sedikit pun, kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Perhatikan kalimatnya. Di situ Allah menggunakan kalimatnya aku atau kami. Aku atau kami? Apa bedanya? Kadang dalam ayat lain Allah bilang aku. Kadang dalam ayat lain Allah bilang kami. Betul? Contoh. Dalam surat misalnya. Bunda menemukan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalimatnya kami atau aku? Aku. Dalam ayat lain surat At-Tin ayat 4, bukan aku, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalimatnya aku atau kami? Dalam ayat Al-Baqarah 155 ketika Allah bilang menimpakan, kalimatnya aku atau kami? Apa bedanya? Aku sendiri, kami rame-rame. Budak leutik ya apal eta mah. Teu kudu dijelaskeun. Menik jawaban teh aku sendiri, kami rame-rame heueuh. Teu kudu dijelaskeun, ngaji kitu mah da kabeh ngarti. Sok keheul sup isuk kene. Sabar. Maksudnya apa? Bunda sayang, kalau aku maknanya Allah menentukan sesuatu tanpa melibatkan sebab dari manusia. Hesek. Kalau aku maknanya Allah menentukan sesuatu tanpa mengambil sebab dari manusia. Jadi murni hak prerogatif siapa? Allah. Kayak Allah menciptakan jin dan manusia, kan enggak ngajak-ngajak bunda kan? Itu mah hak prerogatif siapa? Allah. Tapi kalau kami, itu maksudnya sesuatu yang terjadi itu ditentukan oleh Allah karena asbab dari manusia. Jelas? Dalam ayat surat Al-Baqarah 155 ketika Allah menyampaikan dan kami menimpakan kepada kamu sekalian, berarti sesuatu yang menimpa kita manusia boleh jadi ada andil kita sebagai manusia. Sampai sini jelas apa enggak? Apa yang jelas? Yang tadi itu ya. Dan kami itu. Ya. Dan kami pasti menimpakan kepada kamu sekalian. Ingat, berarti kalau ada yang bikin kita sedih, bikin kita kecewa, bikin kita terluka, bikin kita tersakiti, ingat, itu bukan semata-mata dari Allah, tapi juga diundang oleh kita. Setuju apa enggak? Ngaku enggak? Nyadar? Apa yang akan Allah timpakan? Bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa kalimatnya syai'in? Ada dua maknanya. Satu, syai'in itu sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Jadi selama bunda hidup di dunia, selama itu ujian bertubi-tubi akan datang menghampiri kita. Ujian A selesai, siap-siap besok ujian B. Ujian B selesai, siap-siap besok ujian C. Betul? Ada rumah tangga yang diuji sama pasangannya, ada. Tunggu dulu, boleh jadi setelah itu diuji oleh mertuanya, ada. Setelah pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama anaknya, ada. Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama iparnya, ada. Sampai ada film ipar adalah. Betul? Pasangan baik selesai, mertua baik alhamdulillah, anak baik selesai, ipar baik selesai, diuji sama tetangganya. Betul? Ketemu tetangga yang suka julid, ada. Ketemu tetangga yang suka gibahin kita, ada. Tetangga yang suka jelekin kita, ada. Ada. Di dia aya nu mana jelemana eta? Ayah, ada tetangga yang suka iri, ada. Pas kita beli kulkas, dia yang kedinginan. Pas dia beli kompor gas, kita yang pabelit bolak-balik jadi nate.
Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Udah nyeri hulu tetangga masang parabola teh. Udah bisa nonton sinetron, udah bisa diulangi kembali pakai parabola. Teman udah pakai iPhone 15 Pro Max, kita minum Promah. Udah nyeri beteng, sakit perut, orang bahagia teh. Ada yang begitu ada? Tetangga udah baik semua, ketemu pengajian, disakiti sama besti. Ada. Yang kita masih ingat dulu kalau kemana-mana ngaji sama dia. Dan sekarang dia udah punya besti yang lain. Orang ditinggalkan. Ayah. Yang mana orangnya? Iya, mohon maaf ya. Boleh jadi ada orang yang hari ini erat hubungan persahabatannya karena dia pernah dikecewakan oleh sahabat dekat dalam hidupnya. Makanya lihat geng BS ini kan wajah-wajah mengkhawatirkan semua. Ini wajah-wajah tersakiti dulunya. Dulu. Betul? Ngaku. Dulu pernah kecewa, sekarang ketemu teman yang sefrekuensi. Betul? Diajak ngaji. Betul? Jalan-jalan, arisan, botram, makan-makan, mayar henteu. Riweuh jadi hayang ditraktir wae da. Ina naon teh. Jadi ahilman, ujian mah gak akan pernah selesai, betul? Bisyai'in, sesuatu yang tidak pernah selesai. Syai'in makna yang kedua artinya sedikit. Jadi ujian itu dikit, nikmat Allah itu jangan ketukar. Ari bunda mah kalau ngomongin nikmat dikit, kalau ngomongin ujian tak eta. Ngomongin kekurangan suami banyak, kelebihan suami lain dikit. Kadang-kadang sok gitu kita mah. Sok kalau A bilang bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti bunda mikir apa ya ada asa nggak ada. Malah kadang-kadang suka bercanda bunda mah. Bunda tulis kelebihan suami, apaan tuh? Saking eueuhna. Tapi kalau A ganti pertanyaannya, bunda tulis 5 kekurangan suami. Jangankan 5, pasti bunda nawar A, kalau 10 boleh enggak? Dan meni inget kekurangan suami. Kalau anak pintar mirip mamahnya. Lamun anak rada-rada lola, ieu masih gak bapaan. Tah eta manusia mah, betul apa betul? 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8 tambah 8, 17. Berapa? Ketika AA bilang 8 tambah 8, 17, salah AA. Bunda lupa ada kebaikan AA yang dikasih sebelumnya. Betul? 1 tambah 1 benar, 2 tambah 2 benar. Betul? 4 tambah 4 benar. Salah satu melupakan kebaikan AA yang benar sebelumnya. Manusia gitu enggak? AA ngajar yo, ngajar sepanjang ngajar. Tiba-tiba AA teh meureun keseleo, bikin salah. Hoream. Si Ahil mana? Padahal begitu banyak kebaikan-kebaikan yang pernah AA torehkan, gara-gara satu kesalahan yang mungkin terjadi membuat bunda melupakan kebaikan AA yang lainnya. Contoh apa kira-kira? Tuh. Baru keluar baligo aja udah wah. Padahal bukan AA yang masang. Kalau AA yang masang mah pasti lebih bagus masangnya. Cari foto yang agak lumayan cakep dikit ya. Jadi maksudnya begini, dunia mah ujiannya dikit, nikmatnya. Kenapa kita suka ngerasa nikmatnya dikit? Karena ngelihat ujiannya
Nah, manusia tuh bisa sedih karena ujian dalam hidup. Apa saja ujiannya? Ada 5. 1, minal khauf. Manusia bisa sedih karena takut. Ada nggak yang begitu? Siun, takut. Takut apa biasanya? Takut we. Takut jurig. Jurig ayah di mana jurig? Oh, jurig mah. Sok izin, Bunda mau mulai usaha takut apa? Rugi, bangkrut, betul? Bunda yang belum berumah tangga mau berumah tangga takut apa? Takut gagal, takut disakiti, betul? Bunda yang suaminya jauh takut apa? Diambil orang lain, betul? Bunda yang anaknya lagi sekolah takut apa? Ada masing-masing ketakutannya, betul? Wajar tidak? Sedih di hatinya. 2, manusia bisa sedih minal khaufi wal ju'i karena kelaparan urusan perut. Betul? Takut nggak bisa makan, besok makan apa? Sedih. Betul? Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Manusia bisa sedih karena kekurangan harta. Iya apa iya? Bunda sedih ketika hartanya hilang. Wajar? Manusia. Bunda sedih punya motor hilang. Sedih? Bunda sedih punya uang hilang. Sedih? Wal anfus, manusia juga bisa sedih karena jiwanya hampa perasaannya. Suami yang awalnya baik-baik saja, gak ada angin, gak ada hujan, berpaling di hati kita. Sedih? Suami yang awalnya setia hanya satu cinta, tiba-tiba berpaling karena ada cinta yang lain di hatinya. Hui 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 we. Hui hui we. Iya, sedih wajar tidak? Ya urusan nanti nikah lagi atau enggak mah urusan belakangan. Ini mah sedih apa enggak? Bunda punya anak yang awalnya deket, harus mesantren jadi jauh, sedih tidak? Bunda punya suami yang awalnya karirnya luar biasa, tiba-tiba dikasih sakit, diam di rumah, penghasilan berkurang, sedih tidak? Wajar tidak? Sedih urusan dunia. Wasamarat, dan manusia juga sedih dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Dia punya harapan tapi tak kunjung jadi kenyataan. Dia besarkan anaknya, didik anaknya, pengen jadi anak yang berhasil, sukses, soleh, tapi kemudian besarnya tidak memetik buah yang dia inginkan. Sedih atau tidak? Ketahuilah kata Allah, wabasyiris sabirin. Kalau engkau sedang dikasih kesedihan dunia itu, engkau sedang diberikan kabar gembira. Bagi siapa AA? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Sedih urusan dunia boleh, asal jangan larut dalam kesedihan. Bunda takut boleh, jangan berlebihan dalam takut itu. Bunda takut, Ustadz gimana ya kok suami makin kesini makin gak jelas. Biasanya tak minyak wangi. Apa jadi nyanyi itu? Udah ceramah jadi nyanyi. Biasanya apa tadi? Biasanya kok ada yang beda, mulai takut. Shh, jangan larut. Jangan. Kalau larut Bunda jadi capek nanti. Rudet, riweuh, rungkad, leles. Baru sarapan sama suami, ayah hari ini kemana aja? Kesini, kesini, kesini. Ya sudah. Telepon, ayah lagi di mana? Masih di garasi Bunda ini. Baru keluar, udah ditelepon aja. Can kemana-mana ya tuh. Terus tertekan hidup tuh. Baru 20 menit lagi, ayah udah nyampe belum? Belum. Mana fotoken? Fotoken. Terus udah dipoto, itu menu kamari foto lagi. Video call, ayeuna. Jadi suami temen sangsara.
Itu gara-gara larut dalam ketakutan kesedihan. Betul? Kan sering AA bilang, jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Ya, makin engkau genggam pasirnya, makin engkau kehilangan pasir itu. Betul? Kieu we megang pasir mau ulah kieu, tak gitu. Kalau dia pergi, baik. Gitu kan. Ya, tuh, betul nggak? Buat apa menggenggam sesuatu yang tidak harus engkau genggam? Betul? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah jadi milikmu. Status hari apa itu? Hari Rabu, iya. Nanti pakainya lagu itu, pakai lagu naon tanu anyar eta aya. Jadi bunda, manusia bisa sedih karena urusan apa? Dunia. Boleh, asal jangan larut dalam kesedihan. Jawab, para nabi ada yang pernah sedih karena dunia? Ada. Sedih karena kehilangan ada? Nabi Yakub sedih karena anaknya Yusuf. Betul? Nabi Ibrahim alaihissalam sedih karena bertahun-tahun belum dikasih karunia seorang anak. Betul? Nabi Ibrahim sedih karena mohon izin, mohon maaf. Harus berpisah dengan Hajar dan Ismail untuk kembali kepada Sarah. Betul? Nabi Muhammad pernah sedih? Pernah, Nabi pernah kehilangan istri tercintanya dan paman yang sangat dibanggakannya. Nabi Muhammad pernah sedih kehilangan Khadijah. Kenapa Ustadz? Karena saking baiknya Khadijah dalam hidup baginda Muhammad. Khadijah itu sosok perempuan yang kalau dilihat wajahnya menenangkan hati suaminya. Beda dengan ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin karena nggak tahu ya. Ustadz, Khadijah itu kalau ditatap wajahnya menenangkan hati siapa? Suaminya. Bunda sering ceritakan kisah ini. Satu kali Nabi pernah bertahanus di Gua Hira. Nabi lagi diam di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan, gak ada orang. Lihat ke samping, gak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk putih besar yang datang. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Apa kata baginda ketika itu? Ma'ana biqari, aku gak bisa baca wahai Jibril. Aku gak bisa baca. Kemudian Jibril bacakan Al-Alaq 1-5 yang menjadi wahyu yang pertama kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi berinding, hati Nabi takut, kakinya bergetar. Nabi lari menuju rumahnya. Masya Allah. Takutnya luar biasa. Atau kabayang ibu lagi di rumah sendirian. Malam-malam usah saha. Tiba-tiba ada yang manggil, Ece. Coba, kira-kira ibu takut enggak kira-kira? Sieun kan? Iya kan? Lagi gelap malam-malam di rumah sendirian. Bunda ada yang manggil Ece. Kira-kira bunda kumaha? Sedih enggak? Sieun takut. Baginda Nabi waktu itu lari sampai rumah, buka pintu. Assalamualaikum, disambut oleh Khadijah. Masya Allah. Ketika Khadijah datang, ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajahnya Khadijah. Coba bayangin. Khadijah mah ditatap wajahnya, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Khadijah bicara langsung hilang semua. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad suamiku, apa gerangan yang terjadi dengan dirimu? Tuh, sorry kerek diceritakan dia. Lagi membayangkan bareng eta teh. Kata Khadijah, ketika tahu Nabi takut, kan lagi takut mah susah ngungkapin kata-kata kan? Khadijah nggak nunggu jawaban Nabi, baru dikatakan apa yang terjadi denganmu, nggak nunggu jawaban Nabi, langsung Khadijah meluk. Dipeluk sama Khadijah, dibisikin telinganya.
suamiku jangan takut ada aku di sampingmu. Gitu. Seriwai di dia aku naon. Teker sedih cari tanah tuh jadi seriwai. Dipeluk, dibisikin telinga Nabi. Jangan sedih, jangan takut ada siapa? Ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama akan memeluk tubuhmu. Jangan takut ada aku di sampingmu. Dipeluk sama Khadijah, tenang semua masalah hilang. Sampai kata Nabi, jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti ada dua maknanya. Satu diselimuti pakai selimut. Dua diselimuti pakai selimutnya Khadijah. Dikekepan. Dipeluk. Ngahulang wae ya mas. Tidur, ngigo, nyebut nama siapa? Khadijah. Aisyah cemburu enggak? Bunda namanya Ida. Misalnya, ya misalnya. Nama bunda teh saha? Ida. Ari suami tidur manggilnya lain Tuti. 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 Coba, kira-kira sedih apa enggak? Meren Ida nanya Ari Tuti saha Ari mah? Meren kitunya. Meren iya mah. Waktu itu Aisyah cemburu tidak? Aisyah nanya karena Nabi tidur nyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah kemudian nanya, ya Rasul, bukankah Khadijah udah wafat? Dan bukankah aku lebih cantik dibanding Khadijah? Kenapa engkau masih menyebut nama Khadijah? Apa kata Nabi? Aisyah, sampai kapanpun Khadijah tak akan pernah pergi di hatiku. Sampai kapanpun Khadijah tak akan pernah pergi di hatiku. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadaku. Khadijah orang pertama yang mencintaiku. Khadijah orang yang pertama menguatkanku. Maka ini rumus. Wahai perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Sibuklah mempercantik hati. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Tidak diulangi, udah. Kecantikan fisik membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Khadijah wafat, Nabi sedih tidak? Enggak lama setelah itu pamannya Abu Thalib wafat. Sedih apa enggak? Allahu Akbar, sedih. Makanya kalau ditanya Nabi pernah sedih apa enggak? Pernah. Orang sekuat Nabi, setangguh Nabi pun bisa sedih. Berarti kita yang hadir di sini sedih boleh enggak? Wajar tidak? Apalagi kita imannya setipis tisu. Betul? Pertanyaannya, jangan larut dalam kesedihan. Gimana caranya agar kita sekuat Nabi untuk tegar dengan kesedihan yang ada? Sebelum ke sana, manusia yang kedua bisa sedih urusan akhirat. Bagus tidak? Sedih amalnya masih dikit. Ada yang begitu? Sedih, ya Allah. Udah usia 60 tahun. Ya Allah. Kedeng deui maut, ya Allah. Tapi amal masih dikit. Ada yang begitu enggak? Bagus tidak? Tapi ingat, jangan larut. Maksudnya apa? Bunda boleh sedih dengan seberapa banyak amal kita, seberapa dikit amal kita, tapi jangan larut. Maksudnya apa? Oke, amalmu masih dikit, tapi Allah ngasih kesempatan umur sama kita. Betul? Sisa umur lebih dekat sama Allah. Ada yang sedih karena dosanya ada. Ingat dosa sedih, ya Allah. Nah, baheula bisa gitu ya Allah. Liar orang tuh ya Allah. Capek ya Allah. Malu. Ada gak yang begitu? Malu ya Allah. Dulu pernah berbuat A, B, C dosa. Ustadz ngomongin dosa sama saya. Gak usah Ustadz. Udah pernah semua. Udah pernah Ustadz. Ini bibir Ustadz. Baheula lamun teu ngagibah nyeri cangkeng Ustadz. Pengen ngagibah teh Ustadz. Aduh, Ustadz dulu
Dulu penampilan bunda sekarang begini rapi. Dulu mah Ustadz mereketeng-teng. Ditarik atasnya, ditarik bawahnya, kelihatan atasnya. Ditarik atasnya kelihatan. Aduh Ustadz. Dulu mah Ustadz. Ya Allah. Yang kebayang Ustadz. Nggak usah ngomongin itu. Hubungan dengan laki-laki, Ustadz. 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 Laki-laki di Bogor siapa yang ketemu saya Ustadz? Ustadz. Waktu SMA, kieu kembang desa. Semua Ustadz. Teka bayang Ustadz, teka bayang. Zaman kuliah, Ustadz dulu awal-awal kerja, Ustadz bangga punya rambut terurai teh, diwarnaan berem teh, pipi dimerah-merahin, betul? Hidung dimancung-mancungin, bibir digincu-gincukin, ari beheung hidung, sok poho, ari leher gitu. Da poho tadi pakai eta, jadi belang naik teh. Naik motor opatan, ya Allah, make legging macan. Pabelit, baheula mah, pabelit. Ustaz, dulu ya. Kadang izin mending legging macan, aya legging koran aya. Jadi batur teh pas lihat teh maca koran. Belah dieu, ke belah dieu. Lanjut ke belah dieu cenat. Ya Allah. Kalau inget eta mah sedih apa enggak? Boleh. Harus tapi jangan larut. Maksudnya apa? Jangan gini, ngajak ngaji, percuma ngaji dosanya loba. Saya mah ngaji teh, naon da moal aya efekna. Dosana atuh dosana. Tah, itu yang enggak boleh. Betul? Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Yang dulu kelihatan auratnya mulai bunda teh pakai jilbab tertutup, betul? Bunda kan ada ya yang kira-kira suka kaget orang teh. Jadi berubah kieu, nya atuh berubah. Ayeuna mah berubah aku teh berubah ayeuna mah. Gitu kan? Yang dulu mah aurat terlihat, sekarang bunda teh meuni paranjang. Nepi ka tukang panjang teh. Wah. Ngepel dah ke mana-mana. Tapi hati-hati, bunda yang udah berubah jadi lebih baik, jangan merendahkan orang yang belum baik. Betul? Gimana juga dulu teh kita pernah kayak begitu. Cuman Allah nyelamatin kita, betul? Sebelum orang mengakhiri hayatnya, jangan pernah nganggap orang semuanya sempurna dan tidak baik. Lihat orang yang soleh, jangan dipuji berlebihan. Boleh jadi ujung hayatnya menemukan kesalahan. Ada orang yang salah, jangan dihina berlebihan. Boleh jadi ujung hayatnya dia menemukan kesolehan. Biasa-biasa aja melihat orang lain. Doakan dengan kebaikannya, betul? Dan bunda yang udah hijrah, udah jadi benar dengan izin Allah, ulah asa pangarasana. Ulah. Bunda pulang ngaji sama meni asang, meni kieu lempang lagi tuh dah. Lempang lagi meni beda. Meni bangga gitu. Bawa tas. Wan ini ngerasa bangga kieu gitu. Lempang. Dengan teman-teman semua sama kerudungnya. Kieu lempang 5. Urang ngaji naon. Justru bunda teh jadi perempuan belajar lebih nunduk kalau jalan, betul? Ketika orang bilang, uci mah ngaji wae atuh. Nya atuh. Uci mah ngaji. Kade. Ulah. Siap apa siap? Kalau ada orang yang nanya, "Uci ngaji wae ayeuna?" "Nya atuh hayu mau ikut ngaji sama aku." Gitu. Dia bilang sama kita, atuh tingalikeun abi meuni penampilan ge teu paruguh. Nanti aku dikasih jilbab, mau enggak? Nah, jadi dakwah datang pertama. Awalnya bingung.
Itu di mana kieu ngeuleung. Awalna ya kan? Tiba-tiba datang ustadna. Alah menikah kasep gitu ustadna kayaknya. Mulai. Alah atuh pantesan uci meni betah di dieu teh. Ustadna meni bening kieu atuh. Awalna. Mulai pelan-pelan ngadoa jadi curik kieu urang di dieu. Mulai. Ngaji belum selesai udah nanya. Ece ngaji lagi kapan? Betul apa betul? Kan itu yang selama ini kita lakukan kan? Bikin orang senang dulu. Datang ngaji itu jadi henteu serem henteu. Resep. Nges ngaji jadi ngabaso. Ngabaso. Resep lah. Betul apa betul? Berarti ini yang A mau sampaikan. Sedih urusan akhirat bagus, tapi jangan larut sampai Bunda tidak punya semangat. Dosa kita banyak iya, tapi Allah Maha Pengampun, betul? Bertobat. Amal kita dikit iya, tapi rahmat Allah lebih besar. Betul? Jangan larut dalam kesedihan. Kok bisa pas banget lagi sedih pisan hati aku sekarang teh. Gimana caranya agar kita nggak larut dalam kesedihan? Sok tulis 4 cara agar tidak larut dalam kesedihan. 1, agar kita nggak larut dalam kesedihan. 1, ingat Allah. Apa yang pertama? Ingat Allah. Bunda sayang, semua yang baik-baik arahkan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang bikin kecewa arahkan kepada selain Allah. Manusia bikin kecewa, harta bikin kecewa. Betul? Jabatan bikin kecewa, anak bikin kecewa, suami udah pasti bikin kecewa. Tapi semua yang baik-baik arahkan kepada siapa? Kepada Allah. Buka surat At-Taubah ayat 40. Surat apa? At-Taubah ayat 40. Sudah ketemu? Baik, Bunda perhatikan surat apa? At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah disampaikan kepada kita? Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini kisah satu kali baginda Nabi itu sedang di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy di kota Mekah, bersembunyi di gua apa? Gua Thur. Gua Thur. Nabi lagi bersembunyi dari kejaran itu. Tiba-tiba waktu itu Abu Bakar sebagai orang yang nemenin Nabi takut. Takutnya apa? Ini di depan sudah kayaknya ada orang kafir Quraisy nemuin kita. Betul? Ini kalau kita gerak dikit nih pasti ketahuan. Maka Nabi tenangkan Abu Bakar waktu itu dengan satu kalimat kunci. Apa kalimatnya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bunda, ini kalimatnya kunci banget. Bunda kalau semua udah ngerasa buntu gitu. Ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke atas mentok, ke bawah, ke depan, ke belakang. Udah berat, harus gimana Set, tenang.
Seberat apapun keadaannya, kita masih punya siapa? La tahzan innallaha ma'an. Kalaupun, ini kalaupun ya. Kalaupun semua urusan ini udah mendesak, bikin kita terdesak dan jadi berat, la tahzan innallaha ma'ana. Manusia ada perginya, betul? Harta ada habisnya, betul? Jabatan ada pensiunnya, betul? Semua orang yang bisa nolong kita ada matinya, ada selesainya, ada bosennya. Ustadz, kalau semua sudah mentok gimana meyakinkan hati? La tahzan innallaha ma'an. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Berarti banyak orang yang larut dalam kesedihan karena lupa sama siapa? Karena lupa sama Allah. Saya ulangi, banyak orang yang larut dalam kesedihan karena lupa sama siapa? Karena lupa sama Allah. Bunda di rumah tangga ada masalah, berat banget. Bunda akan galau segalau-galaunya kalau lupa sama siapa? Allah. Seakan-akan ini suami yang nyakitin kita, jadi orang yang jadi sebab mengakhirkan hidup kita. Shh. Bunda, suami boleh pergi, boleh nyakitin, boleh ngianatin kita. Balik lagi, kita punya siapa? Allah. Jangan mengakhiri hidupmu gara-gara satu orang yang menyakitimu. Harta, dulu bunda punya banyak, sekarang habis. Sedih? Padahal sebelumnya harta kita punya apa enggak? Titipan dari siapa? Kenapa bunda harus jadi orang yang paling menderita ketika semua yang Allah titipkan harus diambil lagi oleh Allah? Betul? La tahzan innallaha ma'ana. Anak, bunda kecewa sama anak. Tidak ada satupun anak yang ngerti, Ustadz. Bunda udah ngerasa banting tulang buat anak teh. Tapi kenapa anak gak ada satupun Ustadz yang ngerti perasaan kita? Shhh. Kebaikan bunda ngurus anak, Allah tahu gak? Capeknya bunda ngurus anak, Allah tahu gak? Sekarang anak belum bisa berterima kasih ke bunda. Apakah jadi rugi buat kita? Tidak. La tahzan innallaha ma'ana. Coba, apa yang lagi bunda sedihkan sekarang? Balikin kalimatnya. La tahzan innallaha ma'ana. Ada yang sedang sakit. Ngerasa bahwa Ustaz, berat banget sakit ini. Bukankah dengan sakit mulai jadi ingat ke Allah? Bagus tidak? Bagus. La tahzan innallaha ma'ana. Ada yang sedang telit dengan hutang piutang? Berat Ustaz. Iya Ustaz, saya tahu ada Allah tapi kumaha mayarna ieu teh. Kan sok gitu kan? Iya tahu tahu ada Allah tapi nu nagih udah di depan rumah. Harus gimana? Nah, bunda melangkahnya akan jadi tangguh kalau bersama siapa? Jadi bunda tuh nggak lemah gitu loh, nggak kemudian iya ada yang nagih iya. Terus apakah bunda mundur? Enggak kan? Ya udah hadapi. Sebagaimana bunda dulu ngutang. Waktu dulu bunda ngutang sepede itu kan. Seberani itu kan. Sekarang bunda ditagih kan. Temuin. Datang orang nagih. Ya ada apa? Ada apa? Bayar hutang. Iya saya juga tahu ada hutang. Terus kumaha? Ya udah bunda bilang. Belum ada. Terus mau gimana sekarang? Sok masuk ke dalam. Ada apa? TV apa-apa. Sok. Berat bawa sorangan. Kan gitu kan. Kalau bahasa kita mah. Bunda lalui. Jangan dihindari. Betul? Tapi yang bikin kuat bukan karena kita kuat. Tapi kita punya siapa? Hadapin. Kalau kata orang gak bisa bayar sekarang. Belum ada. Ya udah saya tuntut ke penjara. Ya udah. Konsekuensi. Betul? Selesaikan.
Jangan mundur. Jangan pernah pergi dari masalah karena tidak akan menyelesaikan. Sama suami ada masalah, hadapi. Ini mah kadang-kadang diem aja kita teh. Udahlah Ustadz. Saya mah sudah takdirnya disakit. Udahlah saya mah. Jangan, ayo bicara baik-baik. Betul nggak? Ayah, ini rumah tangga lagi nggak baik-baik saja. Kamu tuh ngerti nggak sih? Kayaknya kita udah nggak baik-baik saja. Kita mau gimana ini? Ya nggak tahu, aku juga. Liur mana mah nges we. Pergi ibu teh. Jadi ngerasa. Jadi hidup itu jangan dibiarkan, hadapi. Yang bikin kita kuat ngadapin karena kita punya siapa? La tahzan innallaha. Ustadz, apa yang bikin orang itu akan makin yakin ke Allah? 2, ingat pesannya Allah. Al-Quran. Apa? Al-Quran. Ingat apa? Al-Quran. Berarti kalau bunda lagi sedih, balik kemana? Ke Allah. Lewat apa? Sok bunda, cek ya. Seberapa dekat hubungan bunda dengan Quran, seberapa dekat itulah bunda dengan ketenangan dalam hati. Tapi kalau bunda jauh dari Quran, bunda tuh lelah, gelisah hidup, capek, berat. Semua seakan sempit, gak ada solusinya. Padahal semua jawaban ada di dalam Al-Quran. Perbaiki hubungan bunda dengan Quran. Ayo bunda, apa di Quran Allah sudah kuatkan. Ya Allah, kenapa ujian saya seberat ini? Quran jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Itu Quran bukan? Quran. Bunda ngerasa, Ustadz, kenapa Allah tidak memberi apa yang kita inginkan? Malah Allah ngasih sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Quran jawab, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Itu Quran bukan? Semua jawaban untuk masalahmu ada dalam. Dan mohon maaf, semakin bunda jauh dari Al-Quran, semakin larut kesedihan bunda, semakin lupa dengan Allah, sampai bunda mohon izin pergi meninggalkan Allah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka bunda, doa yang harus bunda kuatkan ketika bunda lagi sedih, terpuruk, apa salah satunya? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Itu yang paling menarik. Kenapa ujungnya wangsurna alal qaumil kafirin? Dan ya Allah tolong kami agar kami tidak masuk orang-orang yang kafir. Karena setan itu pengennya ketika manusia terpuruk, manusia sedih, manusia terjatuh, dia lupa sama Allah. Betul? Dia stres, frustasi, nauzubillah, bunuh diri. Berarti dia keluar daripada agama ini. Betul? Wafat dalam keadaan nauzubillah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering Ahilman bilang, orang yang paling sengsara adalah orang yang pernah dikecewakan dengan dunia, tapi dia malah semakin larut dengan dunia. Harusnya dia balik ke Allah. Karena yang punya dunia siapa? Allah. Ingat Al-Quran. Maka bunda ngaji. Iya, ini kan sarana. Ahilman percaya ini yang hadir ada yang lagi punya masalah. Ada. Ada enggak? Ada yang lagi capek hidupnya ada? Lagi lelah ada? Lagi ngerasa bahwa kok berat banget hidup ini ada?
Ada yang punya pertanyaan dengan 1000 pertanyaannya ada? Bunda datang ngaji, tenang apa enggak? Allah kasih jawaban, ingat Al-Quran. Betul? Yang ketiga, kita kuatkan lagi. Gimana caranya AA? Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud Ustadz? Ambil tarbiyah pelajarannya. Nabi diuji tidak? Nabi pernah dihina tidak? Dicaci maki tidak? Pernah sedih tidak? Apakah Nabi larut dengan kesedihannya? Tidak, tegar dalam hidup. Sok, Bunda izin. Ujian yang sekarang kita sedihkan dengan ujian yang Nabi miliki, lebih banyak kita atau ujian Nabi? Belajar. Makanya belajar sejarah itu buat apa? Buat menguatkan hati. Kenapa Quran hampir sepertiga lebihnya isinya cerita? Karena dengan cerita itu menguatkan hati. Bahwa ujianmu yang hari ini dapatkan sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kamu. Dan selesai atau tidak? Ada jawaban tidak? Ayo izin. Ada yang diuji sama pasangan. Nabi ada gak yang diuji oleh pasangan? Nabi Nuh? Betul? Diuji oleh siapa? Istrinya, Ibu Nuh. Iya kan? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Ibu Nuh. Betul? Bunda ngerasa bahwa Ustadz, saya sudah jadi istri yang baik. Ada nggak di zaman para nabi istri yang udah baik tapi suaminya nggak baik? Siapa? Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Makanya Bunda jangan ngerasa bahwa Ustadz suami aku beda sama yang lain. Fir'aun bukan. Iya kan? Kan nggak sejahat Fir'aun kan? Tapi kenapa Bunda suka ngerasa bahwa kayaknya kok dunia tuh nggak berpihak sama saya? Bunda, harta. Pertanyaannya ada nggak? Adik kakak berantem gara-gara urusan harta. Jangan jadi ngerasa orang pertama dengan masalah itu. Diuji sama adik, kakak, saudara, ada nggak? Bukankah Nabi Yusuf diuji oleh saudara-saudaranya? Betul? Jawab, ada nggak di zaman para nabi diuji perempuan karena single parent? Ada nggak? Siapa? Maryam binti Imran. Maka sekarang Bunda yang lagi single parent, jangan patah. Jangan hancur, jangan gelisah, jangan takut. Kita punya siapa? Jaga kesuciannya, jaga dirinya. Jaga baik-baik akhlaknya. Kita masih punya Allah. Belajar dari para nabi, betul? Ada gak yang diuji oleh pamannya? Diuji oleh umatnya? Diuji oleh tetangganya? Di antara semua para nabi, ujian yang paling lengkap adalah ujian Nabi Muhammad SAW. Lahir dalam keadaan yatim. Betul? Usia 8 tahun yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Belum lama kemudian wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya. Gak lama kemudian pamannya wafat. Betul? Terus sampai akhir hayat ujian. Tegar. Dengan ujian Nabi hina atau mulia? Dengan semua sedih yang dirasakan, Nabi hina atau mulia? Berarti siapapun di antara Bunda yang lagi sedih, jangan larut, belajar. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, jangan larut dalam kesedihan. Caranya ingat mati. Ingat apa? Jelas tidak? Selesai semua Bunda. Akan ada selesainya. Apa yang jadi titik akhirnya? Mati. Apa yang hari ini Bunda sedihkan di dunia akan selesai tidak? Apa titik akhirnya? Wafat. Satu kali Nabi sedih luar biasa. Sedih kehilangan Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Catat ini. Ada 3 wasiat yang membuat Nabi tegar
dengan kesedihan yang terjadi. Ada berapa wasiat? 1. Kata Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu hidup. Tapi ingat, kamu akan mati. Bunda, sok bunda. Mau nyenengin apapun, sok. Tapi ingat bakal apa? Mati. Bunda mau benci orang, sok. Tapi sayang, bunda mati dalam keadaan membenci orang lain. Bunda mau kesel sama orang, sok. Tapi ingat, apakah bunda mau mati dalam keadaan kesal kepada orang? Bunda sedih, sok. Tapi maukah bunda menghabiskan sisa usia bunda dengan kesedihan? Halo? Jelas tidak? Mikir atau iya teh kumaha? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka kamu ingin hidup, silahkan, tapi ingat mati. 2. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cinta, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Betul? Bisa jadi orang yang kamu cintai memisahkan diri duluan, atau kamu yang mencintai orang itu yang berpisah duluan. Bunda mencintai pasangan, boleh. Tapi ingat akan apa ada? Perpisahan. Bunda cintai anak, boleh. Tapi ingat bunda akan apa? Berpisah sama anak. Bunda cinta sama cucu, akan berpisah juga. Betul? Iya. Dan yang ketiga, kata Nabi, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban. 3. 1. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan, tapi ingat mati. 2. Cintailah orang yang kamu cinta, silahkan, tapi kamu akan apa? Berpisah dengan orang yang kamu cintai. Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat akan diminta pertanggungjawaban. 4. Ingat untuk tidak larut dalam kesedihan. 1. Ingat siapa? Allah. 2. Ingat apa? Al-Quran. 3. Ingat siapa? Rasulullah. 4. Ingat apa? Ingat mati. Belajar mulai hari ini lebih tegar dalam hidup. Ustadz, apa kekuatannya? Doa. Apa kekuatannya? Doa. Insya Allah awal bulan Oktober depan Milad As-Sakinah yang kelima. Judulnya Doa Perempuan yang Dikabulkan. Kita akan bahas gimana caranya agar doa-doa perempuan ini bisa dikabulkan. Dan kita akan ada muhasabah juga dengan Ahilman. Dan spesial ada bintang tamu yang akan hadir. Ada Teh Mona Ratuliu, ada Meisha Siregar, ada Mulan Jamilah. Di Gedung Harmoni Yasmin. Tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 8 Oktober. Karena tempatnya sangat terbatas, jadi bunda harus segera daftar dari sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu hari apa? Hari Selasa tanggal berapa? 8 Oktober. Mau ikutan apa enggak? Pengen ikutan enggak? Ini udah tahun yang kelima, kita akan doa bersama di sana. Bunda, bentuknya ini infak, ada infaknya untuk pengembangan rumah dakwah dan Quran As-Sakinah. Yang mau di depan ada pendaftaran ya? Yang mau nanti ke depan ada pendaftaran, langsung bunda daftar. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin.